Mereka datang. Halo guys, balik lagi di Barcelizon Channel bersama saya Dinski dan Saya Aldo. bukan Barcelizon namanya kalau kita nggak ngebahas sesuatu yang creepy, yang Horor. yang tentunya membuat bulu kuduk kita merinding. Jumpa lagi dengan kita di Another Spooky Night. Di episode kali ini kita akan ngebahas tentang hantu-hantu di Indonesia yang underrated, hantu-hantu yang nggak terkenal, yang kita belum pernah dengar sebelumnya, kurang dikenal orang guys. Kalau pocong, kunti, sundel kan udah overrated tuh, udah banyak yang tahu. Tapi kalau hantu-hantu ini ya sayangnya kurang tenar ya guys ya. Mungkin mereka harus settingan apa dulu gitu. Bikin sensasi apa gitu. Tapi ya kalau kita lihat-lihat lagi, beberapa di antaranya juga kisahnya itu membagongkan juga. Sama kayak bahasan kita yang minggu lalu guys, hantu-hantu terkonyol di dunia. Ya kali ya, masa ada hantu tawuran sama orang. Iya gitu ya guys ya. Daripada kita penasaran, mendingan langsung aja kita ceritakan kisah-kisah hantu yang nggak terkenal di Indonesia. Eits, bagi kamu yang nggak berani menonton video ini sendirian, jangan dipaksakan untuk menontonnya, karena kalian bisa saja Ngumpul di celana. ini kayaknya lebih banyak ngakaknya daripada seremnya. Yang pertama ini ada hantu yang namanya Jurik Gonggu guys. Kalau dari namanya udah ketahuan hantu ini berasal dari Sunda. Jurik kan artinya setan atau hantu, dan Gonggu itu artinya adalah jembatan tapi ada kolongnya gitu loh guys. Terowongan air. Iya. Jembatan yang ada terowongan airnya. Dan si hantu ini suka ada di situ guys, bersemayam di situ di bawah jembatan pas di gotnya guys. Waduh. Ini apa nggak bau ya? Bau ya. Ya kan pas toh, di bawah itu kan gelap pasti. Siang-siang aja rada-rada gelap, apalagi malam-malam. Cocok banget buat tempat tinggalnya si Jurik Gonggu ini. Dan hantu yang satu ini tuh melekat banget di hati orang Sunda. Nah konon hantu Jurik Gonggu ini suka banget ngusilin anak-anak muda guys, yang lagi pacaran di atas jembatannya itu. Jadi kalau ada wong yang-yangan, orang lagi kasmaran di atas itu, si hantu ini akan beraksi, diusilin, ditakut-takutin dengan cara diperdengarkan suara gemericik air guys. Kerucuk kayak orang kencing gitu. Nah nanti auto si ABG yang pacaran itu langsung kayak apa ya, penasaran loh, suara apa tuh? Dilihat-lihat nggak ada pancuran, nggak ada ledeng, nggak ada pipa, orang kencing juga nggak ada, kerojokan juga nggak ada. Lah apa itu? Kan janggal. Apa jangan-jangan suaranya itu di bawah bolongannya itu? Tuk, turunlah si ABG yang pacaran itu guys. Nah disitulah mereka melihat wujud sosok hantu Jurik Gonggu ini. Setelah diperhatikan dengan seksama, ternyata itu merupakan sosok hitam, agak nggak jelas, dan terlihat menyeramkan, creepy. Mereka lihat cuman kayak sekelebatan bayangan doang nongkrong di bawah situ guys. Nah karena itulah, karena mereka ini melihat sosok yang creepy, mengerikan, abstrak, dan nggak jelas, akhirnya salah satu di antara mereka ini langsung lari terbirit-birit guys. Dan itu adalah cowoknya. Jadi si ceweknya ini sama sepeda motornya ditinggal di situ. Waduh. Wah, bahaya ini. Masa ini ditinggal? Tapi di sini dibilangnya si cowoknya ini lari di celana. Jadi di sini dibilang kalau si cowoknya ini lari saking ketakutan, di ini sampai cepirit. Ya berarti orangnya ini takut banget ya. Saking takutnya. Wah, auto diputusin ini besok. Plot twistnya malah besok-besok si cowoknya ini lihat di sosmed, si ceweknya ini malah pacaran sama si Jurik. Tapi ya terlepas dari bener atau enggaknya penampakan hantu Jurik Gonggu atau bukan, itu seharusnya dipastikan dulu ya guys ya. Beneran hantu apa enggak? Nanti jangan-jangan ada orang yang lagi nongkrong beneran di situ, buang air. Jangan-jangan itu malah Mang Dadang yang lagi boker. Mang Dadang paling kasep. Tapi sebenarnya kalau kita lihat-lihat di sini ada pesan moralnya guys ya, yang mau disampaikan sama si hantu Jurik Gonggu ini. Kalau nggak punya modal jangan pacaran, duit masih minta ortu jangan pacaran. Masa pacaran di atas jembatan? Ya gimana, kayak kafe, mall, ya, Starbucks, jembatannya sepi lagi. Nah itu ya guys ya, kisah tentang hantu Jurik Gonggu, setan kolong jembatan dari tanah Sunda. Ini kalau kita bilang hantunya itu nggak berusaha menyakiti, tapi cuma nakut-nakuti doang guys, keprank. Terutama sama ABG yang najegal. Kalau pacaran itu di tempat-tempat yang umbah. Pacaran sama tembok aja. Tapi gimana menurut kalian tentang hantu Jurik Gonggu yang satu ini? Kalian boleh banget tulis di bawah.
Oke, lanjut lagi ke hantu yang berikutnya. Nah ini guys, ini rada-rada ngeri karena yang satu ini adalah pesugihan Nyimas Centring Manik. Nah usutnya usut, hantu lokal Indonesia yang nggak terkenal berikutnya adalah Centring Manik, atau nama panjangnya itu Nyimas Centring Manik. Nah konon hantu yang satu ini itu merupakan hantu nenek-nenek wanita tua yang suka pakai baju merah guys. Ya pakaiannya merah gitu, merah-merah delima Alibaba. Tapi jangan tanya ya guys ya, kenapa kok si nenek ini suka warna merah, karena kita nggak tahu jawabannya. Nah usutnya usut, pada waktu-waktu tertentu kadang-kadang si hantu Centring Manik ini suka merubah wujudnya menjadi ular buntung guys. Bukan buaya buntung. Buaya buntung lagunya Inul. Dasar kau buaya buntung, laki-laki kok hitung-hitung. Gitu kan? Iya kan? Tapi aku nadanya nggak tahu guys. Dan konon menurut mitos yang beredar, si hantu Centring Manik ini masih ada kaitannya dengan Prabu Siliwangi. Katanya sih istri mudanya. Dan menurut rumor masyarakat Bandung sendiri, sampai sekarang masih ada orang yang melakukan praktik pesugihan Nyimas Centring Manik. Bagi siapa aja pria yang melakukan ngalap berkah kepada Nyimas Centring Manik ini, maka dia akan kaya raya, bergelimangan harta, walaupun nggak kerja guys. Waduh, enak banget ya. Leye, enak, tenang. Nah usutnya usut, praktiknya tuh gampang banget guys. Si pria itu cukup menyediakan kamar khusus untuk kehadirannya Nyimas Centring Manik ini. Dan konon ada jadwal khusus di malam-malam tertentu untuk si orang ini atau si pria itu untuk melakukan oh yes, oh no sama si Centring Manik. Mohon maaf ya guys ya, kita ketawa karena kita nggak bisa nanya guys. Ya gimana, emang ritualnya gitu guys, harus oh yes, oh no sama si nyanyi. Kalau nggak gitu ya nggak kaya. Udah enak kaya. Iya. Double ya. Nah itu ya guys ya, pesugihan Nyimas Centring Manik. Gimana menurut kalian tentang yang satu ini? Dan kalau ada info-info yang kurang atau cerita-cerita yang kurang lengkap, kalian boleh banget tambahkan di bawah. Oke, lanjut lagi ke hantu yang berikutnya. Di sini ada hantu yang namanya hantu kapuk Kamalintong. Nah ternyata hantu kapuk Kamalintong ini merupakan wujud lain dari pocong, karena ya wujudnya itu mirip banget sama pocong. Dan si hantu yang satu ini suka beraksi bergentayangan di malam hari, mengetuk-ngetuk pintu rumah warga. Jangan-jangan yang Mas, yang dulu di rumah budimu tahun 80-an itu ini dulu. Ya. Konon pas ngetuk-ngetuk itu si hantu yang satu ini ngeluarin suara kayak gini, buka pintunya om, minta uit cibu. Enggak, bukan gitu guys, tapi gini, tolong bukain kapas di muka saya. Tapi gimana menurut kalian tentang hantu kapuk Kamalintong ini? Mungkin kalian punya penjelasan lebih lagi atau cerita-cerita yang lebih lengkap lagi, boleh banget share-share di bawah guys. Yang selanjutnya ini ada hantu yang namanya hantu Jurik Lauk. Nah usutnya usut, konon hantu Jurik Lauk ini merupakan hantu yang biasanya beroperasi, bergentayangan di kolam ikan, kolam pemancingan. Dan biasanya hantu yang satu ini suka dilihat oleh para pemancing, dan wujudnya itu berupa cahaya yang ada di atas kolam ikan itu guys. Jadi kayak melayang-layang di atas kolam ikan. Perwujudannya itu cahaya terbang yang menyerupai api di atas kolam ikan. Ini gimana nih? Di atas air atau di atas itu? Mungkin ya antara melayang di atas air kolam ikan atau di atas airnya, jadi kayak ngapung gitu, entahlah ya guys ya. Tapi kayaknya melayang sih, kan bola api dia, kayak cahaya-cahaya gitu. Kalau di dalam Ya kan iya iya padam dong. Tapi kan setan. Oh iya, Bisa aja. Konon katanya asal usul hantu Jurik Lauk ini merupakan jelmaan atau arwah ikan yang udah mati dan umurnya itu udah tua banget guys. Arwah ikan. Ini konyol juga ya. Hantu ikan dong. Ikan peda apa ikan gerai? Ya intinya ikan ini udah tua banget guys. Usutnya usut, selain berwujud cahaya, konon terkadang hantu Jurik Lauk ini sering menampakkan dirinya dengan cara menjelma menjadi ikan tangkapan yang besar guys, yang ditangkap sama pemancing. Ada ciri-cirinya. Jadi konon kalau ikan jelmaannya Jurik Lauk itu matanya bisa kedip gitu. Kedipnya nggak gini ding. Gue ngusir gue mas. Rasih udah jadi lauk. Iya, gak jadi lauk ya. Iya, mau dibawa lagi. Setan. Dan kebanyakan pemancing itu udah tahu guys, kalau ada ikan yang matanya kedip-kedip, itu adalah jelmaannya hantu Jurik Lauk. Walaupun nggak jadi lauk, nggak apa-apa, kan itu hantu. Cari lagi, nanti dapat lagi. 5 kali bolak-balik. Akhirnya frustasi nggak jadi mancing. Endingnya ganteng manuk. Dan konon usutnya usut, di daerah Saguling Cililin, hantu yang satu ini masih banyak dijumpai. Nah itu ya guys ya, kisah hantu Jurik Lauk. Gimana menurut kalian tentang hantu yang satu ini? Kalian boleh banget tambahkan di bawah. Kemarin babi raksasa, terus ayam jago, terus ini ada jelmaan ikan guys.
Yang berikutnya ini ada hantu yang namanya Orang Pote. Nah, usutnya usut, hantu yang kurang populer di Indonesia yang berikutnya berasal dari Pulau Bawean. Merupakan sebuah pulau kecil di utara Pulau Jawa, tepatnya di Laut Jawa, guys. Dan walaupun pulau ini terbilang kecil, tapi di situ ditinggali berbagai suku bangsa dan bahkan banyak warga yang udah bekerja ke luar negeri seperti ke Singapura, Malaysia, Vietnam, dan juga Australia. Dan mungkin bagi kalian yang udah pernah mengunjungi Pulau Bawean ini pasti udah nggak asing lagi ya guys ya, apalagi pantai-pantainya di situ indah-indah, beautiful. Dan konon di pulau itu banyak hantu yang mengerikan, hantu-hantu creepy, terserang, seperti Ilung Lanjang, Pocong, Mantiana, Mata Merah, dan Orang Pote ini. Nah, khusus untuk si hantu Orang Pote ini merupakan hantu yang bisa dibilang paling menyeramkan di pulau itu, guys. Paling ditakuti orang-orang di Pulau Bawean. Karena ya bukan tanpa alasan, katanya si hantu Orang Pote ini membawa malapetaka. Dan usutnya usut, hantu Orang Pote ini merupakan hantu yang berwujud manusia dan kulitnya itu putih pucet kayak mayat, guys. Konon kalau ada orang yang ditampakin si hantu Orang Pote ini, dia akan mengalami musibah, bencana, dan itu merembet ke orang-orang terdekatnya, guys. Nah, itu sedikit tentang hantu Orang Pote dari Pulau Bawean. Dan mungkin kalau ada info atau cerita-cerita yang kurang lengkap atau salah, benarkan aja di bawah. Yang selanjutnya ini ada hantu yang namanya hantu Ndas Gluntung. Kan ini dari Pemalang, jadi mungkin di sana nyebutnya gluntung. Gluntung itu kayak ngelontor gitu loh. Iya, ngelontor bahasa Indonesia maksudnya. Menggelinding. Oh, menggelinding. Ya pokoknya kalau kita lihat-lihat si hantu Ndas Gluntung ini kurang lebih sama kayak urban legend yang ada di sini, yang namanya adalah hantu Glundung Pringis. Ya sebenarnya sama aja, cuman beda nama. Wujud hantunya itu cuman kepala doang, terus suka ngelinding-linding. Dan jujur di tempat mbakku itu di bukit-bukit nggak jauh dari sini banyak banget cerita-cerita yang serem-serem, termasuk ini guys, Glundung Pringis ini atau Ndas Gluntung ini. Dan cerita hantu Ndas Gluntung ini sangat fenomenal bagi masyarakat Pemalang, Jawa Tengah. Kalau di sini tuh biasanya berubah wujud menjelma menyerupai kambil atau kelapa. Kayak ada suara kelapa jatuh, gedebuk, pas diambil ada mata aja. Iya, nggak jauh-jauh beda sama hantu Ndas Gluntung ini guys. Konon katanya hantu Ndas Gluntung ini pas mau menampakkan dirinya suka ngeluarin suara benda jatuh, gedebuk. Ya pokoknya kalau ada orang yang udah denger-denger gitu di tempat-tempat yang sepi, mencurigakan, angker, menyeramkan, creepy, jangan didekati. Kalau kalian nekat dekati, bisa jadi itu adalah hantu Ndas Gluntung dan kalian akan disambut dengan seringainya yang menyeramkan. Cuman palak doang guys, bayangin. Ya tapi kalau di sini biasanya menyerupai itu guys, kambil atau ya kelapa. Cuman kepala doang tanpa dada dan bokong. Linding-linding gitu ya guys ya. Nanti guys ya, hantu Ndas Gluntung dari Pemalang, Jawa Tengah. Di sini juga ada namanya Glundung Pringis. Ini sebenarnya sama aja guys. Mungkin di daerah kalian ada hantu yang serupa tapi beda nama juga. Kalian boleh banget tulis-tulis di bawah guys. Lanjut lagi ke hantu yang berikutnya. Di sini ada yang namanya hantu Jerangkong. Ini hantunya cuman klotak-klotak doang, tulang. Kayak kita ya guys ya, tulang doang. Gitu guys. Jadi asal muasal nama Jerangkong itu karena hantu yang satu ini cuman tulang belulang doang. Di sini kok ada cekernya? Emang ayam. Dan konon si hantu yang satu ini suka banget menampakkan dirinya di malam hari, tengah malam, sunyi, mencekam, dan mengerikan. Dia suka yang eerie. Dan karena wujudnya itu cuman tulang belulang doang, jadi ya suaranya itu khas banget guys. Klotak, 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 tak tok tak tok. Klotekan gitu ya. Persis seperti gemeletup tulang guys, kayak encok berat gitu loh. Ini kayak mengingatkan kita sama Longers ya. Longers kan juga ada klotak. Selain suka menampakkan dirinya di tempat-tempat yang sepi, dia ini juga suka muncul di tempat-tempat yang banyak warganya itu suka beternak ayam guys. Jadi kalau ada peternakan ayam, si hantu ini suka menampakkan dirinya juga di situ. Dan konon katanya juga, kita bahas Jerangkong, gelasnya satu sendiri. Jangan-jangan Jerangkongnya aus. Jadi konon katanya kalau si hantu Jerangkong ini muncul dari dalam kuburannya, itu disertai dengan asap-asap yang tebal. Liang kuburnya itu keluar asap tebal guys. Kayak di film-film setan itu loh. Iya. Bung. Buah. Bagi ke bunda. Gini guys. Ini kalau lewat di depan emak-emak dibuat pemean ini. Nanti guys ya, hantu Jerangkong, hantu cuman tulang-tulang doang. Ya pokoknya kayak replika tulang manusia yang ada di lab IPA. Cuma ya nggak lucu banget ya guys ya, kalau kita malam-malam lewat tempat-tempat sepi terus ketemu dia diem-diem gitu di pohon-pohon kan
Tanpa gerak kan serem. Terus kamu udah sejauh 10 meter dia baru ngejar. Aduh, cekerku hilang. Jadi guys ya, gimana menurut kalian tentang hantu yang satu ini? Tulis aja di bawah. Yang berikutnya ini yang terakhir ada hantu yang namanya hantu Ilung Lanjang. Ini salah satu hantu yang ada di Pulau Bawean itu tadi guys. Temennya orang putih. Dan usutnya usut, hantu yang nggak populer ini konon katanya udah pensiun total dari dunia perhantuan, perpenampakan, dan pernakut-nakutan. Widih, itu pensiun ya, bisa ya kayak PNS ini. Padahal ya hantu Ilung Lanjang ini merupakan salah satu hantu yang fenomenal di Pulau Bawean. Fenomenal loh guys. Nah, kenapa kok dinamakan Ilung Lanjang? Karena hidungnya itu panjang banget guys, kayak Pinocchio. Dan kalau hantu ini menampakkan dirinya itu ada ciri-cirinya dan mudah banget dititeni guys. Kita bisa tahu kalau itu adalah hantu Ilung Lanjang. Jadi karena hidungnya yang kelewat panjang banget, hidungnya itu nempel ke tanah, terus karena dia jalan nimbulin suara gesekan. Saking panjangnya itu. Iya, serok, timbullah suara-suara berisik kayak gitu guys. Wah, serok 500. Wah, kita dapat hadiah. Apa sih? Konon menurut cerita turun-temurun masyarakat Bawean, ketika si hantu Ilung Lanjang ini masih remaja, masih segar bugar, si hantu yang satu ini suka banget digunakan oleh dukun-dukun sakti untuk menjaga desa dari orang-orang jahat. Widih, hantu ada masa remajanya ya guys ya. Tapi ketika si hantu Ilung Lanjang ini udah beranjak tua, menua, konon tubuhnya itu nggak kuat lagi sekuat dulu guys. Karena ya udah tua, jalannya pun ngebungkuk, persis mbah-mbah, membungkuk seperti udang. Kak di sini dijauhnya gitu. Kan udang mungker gini. Nah ini guys, ada cerita yang sedikit membagongkan. Jadi pada suatu hari si hantu Ilung Lanjang ini pernah berkelahi dengan sekelompok pemuda yang mabuk-mabukan. Hantu berkelahi dengan orang. Dang. Tapi sayangnya si hantu Ilung Lanjang ini kalah guys. Kalah ya? Karena dikeroyok kan. Lah keroyokan, alhasil hidungnya itu jadi patah. Dan karena itulah dia nggak mau lagi keluar, nggak mau lagi menampakkan dirinya. Dia bete guys, dia ngambek. Karena ya takut, trauma. Nanti kalau dia menampakkan diri lagi, terus ketemu orang-orang begini dilawan, dikeroyok, patah lagi hantu hidung. Ini kalau Pinocchio beda cerita lagi. Dia tinggal double, panjang lagi tuh hidung. Tapi sebenarnya alasannya tuh bukan itu guys. Bukan takut karena dikeroyok lagi. Tapi alasan yang sebenarnya tuh karena jalanan di Pulau Bawean tuh udah diaspal guys. Udah rame lah ya. Udah nggak sesepi dulu. Jadi si hantu Ilung Lanjang ini nggak berani lagi menampakkan dirinya. Tapi apa nggak takut ya itu orang-orang? Ya, masa gak takut sama hantu ya? Tapi kan mabuk. Oh iya, nggak sadar. Nggak sadar. Jadi mungkin dikiranya orang. Terus di ngenain hidungnya patah. Oh ini mungkin mengajarnya pakai hidungnya. Karena Koreaan jadi patah guys. Mungkin kalau satu lawan satu mah enak ya. Ubet. Ya itu ya guys ya, cerita hantu Ilung Lanjang dari Pulau Bawean. Temennya si hantu orang putih itu tadi guys. Tapi gimana menurut kalian tentang hantu yang satu ini? Tulis aja di bawah guys. Nah itu ya guys ya, kisah-kisah hantu yang nggak terkenal, nggak populer, underrated di Indonesia. Tapi gimana menurut kalian tentang hantu-hantu itu tadi? Mungkin ada hantu-hantu yang lainnya lagi, yang kurang populer lainnya lagi, yang belum kita ceritakan di video kali ini. Kalian boleh banget juga share-share di bawah. Dan mungkin gitu aja perjumpaan kita pada episode kali ini. Jika kalian suka video ini, please klik like, share, subscribe. Jangan lupa juga klik lonceng notifikasinya, biar kalau kita upload video terbaru itu langsung masuk ke notif kalian. Follow juga Instagram kita @barsilizon, kenal kita lebih dekat. Kalau kalian ada ide-ide yang menarik lainnya lagi, yang creepy-creepy lainnya lagi, langsung aja kalian kirimkan ke DM Instagram kita @barsilizon atau langsung komen di bawah. Kurang lebihnya mohon maaf jika salah-salah kata, perbuatan, dan juga informasi. Terima kasih dan matur nuwun. Sampai jumpa di video kita yang selanjutnya.